Pernah nggak sih kamu ngalamin momen ini? Malam-malam niatnya cuman mau buka HP. Sebentar aja kayaknya niatnya, cuman buat cek notifikasi. Tahu-taunya bablas 2 jam cuma buat scrolling feed tanpa arah. Tapi giliran kamu duduk manis, buka buku atau mau mulai mengerjakan tugas atau proyek, baru berjalan 5 menit, rasanya itu otak udah protes berat. Leher pegel dan fokus kamu buyar kemana-mana. Seringkali hal ini terjadi. Kita pasti bakal langsung nyalahin diri sendiri deh. Duh, kok aku pemalas banget ya? Kok aku gak punya niat dan disiplin sih? Padahal jujur ya, nih, lawan kita itu bukan cuma rasa malas, tapi sistem biologis di otak kita sendiri yang emang didesain buat nyari hal-hal yang gampang dan bikin nagih. Nah, kabar gembiranya, kamu gak perlu mengubah kepribadian kamu jadi orang yang super disiplin dalam semalam. Di bab 8 dari buku Atomic Habits karya James Clear ini, ada satu bab kunci yang judulnya bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Di sini James Clear membongkar nih rahasia kenapa hal-hal buruk itu gampang banget deh bikin kita kecanduan, dan gimana cara kita membujuk sistem itu. Rahasianya ada di satu hormon ajaib bernama dopamin. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya. Dan teknis psikologi yang namanya temptation bundling. Yap, di video ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya memanipulasi hormon dopamin kamu supaya kebiasaan baik yang tadinya terasa berat berubah menjadi hal yang bikin kamu ketagihan secara otomatis. So, ambil posisi nyaman guys. Yuk kita bedah bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke? Kalau kamu siap, coba dong tulis di kolom komentar ya, maksudnya tulis kalau kamu siap belajar bareng-bareng. Oke? Insya Allah aku bakal replay satu-satu. Oke, sebelumnya aku mau salam dulu nih buat sobat literasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all thanks belong to Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan hari ini nih buat aku sharing dan bedah buku Atomic Habits lagi nih. Karena jujur banget untuk menyempatkan waktu, kondisi dan lain-lain itu di tengah kesibukan dan kegiatan hari-hari agak super butuh effort. Tapi buat sobat literasi semuanya gak apa-apa. Aku harap semua sobat literasi dalam keadaan terbaik, sehat, bahagia, happy, pokoknya yang terbaik deh. So, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal bacain bab 8 bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Pada tahun 1940, seorang ilmuwan Belanda bernama Nico Tinbergen mengadakan serangkaian eksperimen yang mengubah pemahaman kita tentang apa yang memotivasi kita. Tinbergen yang akhirnya meraih penghargaan Nobel untuk karyanya meneliti camar herring, burung abu-abu dan putih yang sering terlihat terbang di sepanjang pesisir Amerika Utara. Camar herring yang sudah dewasa mempunyai titik merah kecil pada paruh, dan Tinbergen melihat bahwa anak-anak burung yang baru aja menetas nih akan mematuk titik itu setiap kali ingin makan. Untuk memulai eksperimen, ia membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton
Jadi hanya kepala tanpa badan. Ketika burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiron itu ke hadapan bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu. Jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun, ketika melihat titik merah pada karton itu, pada karton yang berbentuk paruh tadi, bayi-bayi camar itu mematuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Jadi, mereka memiliki preferensi yang jelas terhadap bintik, seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik saat lahir. Tak lama kemudian, Tinbergen mendapat makin besar bintik merah. Jadi dia lama-lama mendapati dan membuat bintik merah semakin besar dan makin cepat bayi camar mematuk. Akhirnya ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Ketika ia menaruhnya di depan sarang, bayi-bayi burung itu menyambut dengan sangat bergairah. Mereka mematuk bintik-bintik merah itu seolah mendapatkan paruh yang paling besar yang pernah mereka lihat. Tinbergen dan rekan-rekannya mendapati perilaku serupa pada satwa-satwa lain. Sebagai contoh, angsa greylag adalah burung yang membuat sarang di tanah. Terkadang ketika sang induk menggerakkan tubuh, ada saja telur yang bergulir dan menggelinding ke semak-semak di dekat situ. Kalau ini terjadi, sang induk mendatangi telur tersebut lalu menggunakan paruh dan lehernya untuk menariknya ke dalam sarang. Tinbergen mendapati bahwa angsa akan menarik benda bundar apapun yang ada di dekat sarang, entah bola biliar atau bola lampu. Ya, yang penting bentuknya bulat seperti bola yang dianggapnya sebagai telurnya itu, dia bawa masuk ke dalam sarangnya. Makin besar benda itu, makin bersemangat sang angsa. Unik ya. Jadi ada angsa yang bahkan sangat bergairah menggelindingkan bola voli ke sarangnya, lalu duduk untuk mengeraminya. Oh my god, gak kebayang gak sih, tinggi banget jaraknya kan. Seperti bayi camar yang secara otomatis menutul bintik-bintik merah. Nah, angsa greylag juga menuruti aturan dalam nalurinya. Ketika melihat benda bundar dekat sarang, aku harus menggelindingkannya ke dalam sarang, apapun itu ya. Jadinya makin besar benda bundar itu, maka makin besar kewajibanku untuk mendapatkannya. Kebayang gak sih? Aduh, seru banget ya mereka itu. Jadi, agaknya otak setiap hewan sudah terisi aturan-aturan tertentu seputar perilakunya. Dan ketika ada versi yang lebih besar dari yang diinformasikan oleh aturan dalam otaknya itu, versi itu sama menariknya seperti pohon Natal. Ilmuwan menyebut petunjuk yang dibesar-besarkan ini supernormal stimuli. Rangsangan supernormal ini adalah versi yang lebih besar dari realitas. Misalnya paruh dengan 3 bintik merah atau telur seukuran bola voli. Dan benda tersebut memunculkan tanggapan yang lebih kuat dari biasanya. Manusia juga cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar dari realitas. Junk food misalnya cenderung membuat sistem ganjaran kita kacau. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makan di alam liar, di nenek moyang kita dulu, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Makanan-makanan seperti itu seringkali kaya kalori dan sangat langka ketika nenek moyang kita sedang menjadi perambah di sabana. Ketika Anda tidak tahu di mana Anda akan mendapatkan makanan lagi, jadinya makan mungkin semata strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup. Namun, sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya akan kalori. Makanan melimpah,
Tapi otak Anda terus mendambakannya seperti ketika makanan masih langka. Jadi kebiasaan aturan nenek moyang dulu terbawa sampai saat ini. Yang zaman dulu harus mencari makanan dengan sulit dan makan adalah suatu privilege. Nah sekarang juga kurang lebih seperti itu. Memberi nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak tak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita. Tapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama kira-kira 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada perkembangan naluri-naluri paleolitis lebih dari tujuan evolusionernya. Nah, sasaran utama ilmu makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantong, kotak, atau toples ditingkatkan dengan satu cara, termasuk dengan menambahkan perisa. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang atau tingkat sengatan yang paling mengasyikan pada minuman soda. Semua bagian bertujuan mengoptimalkan rasa suatu produk yang nantinya akan masuk ke mulut Anda. Kualitas yang dikenal sebagai oral sensation, kentang goreng misalnya, menghadirkan perpaduan yang sangat menarik, warna coklat kemasan dan renyah di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam. Makanan olahan ini meningkatkan kontras yang dinamis dalam hal kombinasi sensasi. Misalnya renyah dan penuh krim. Bayangkan kenikmatan keju yang meleleh di bagian atas kulit pizza. Pizzanya juga renyah. Atau kerenyahan kue Oreo yang dipadukan dengan kelembutan bagian dalamnya. Wah, dengan makanan alami yang tidak diolah, Anda cenderung mengalami sensasi yang sama berulang-ulang. Bagaimana rasa kubis ketika Anda menggigitnya untuk ke-17 kali? Setelah beberapa menit, otak Anda tidak akan berminat lagi dan Anda mulai merasa kenyang. Namun, makanan dengan kontras dinamis yang tinggi membuat pengalaman Anda selalu baru dan menarik, membuat Anda ingin menyantapnya lagi dan lagi. Nah, akhirnya strategi-strategi seperti itu memungkinkan ilmuwan makanan menemukan bliss point untuk setiap produk kombinasi yang tepat antara garam, gula, dan lemak yang membuat otak Anda bergairah dan membuat Anda harus terus-menerus menginginkannya. Hasilnya tentu saja adalah Anda makan lebih dari semestinya, karena makanan yang luar biasa lezat jelas lebih menarik bagi otak manusia. Seperti kata Stephen Guyenet, pakar ilmu saraf yang mengkhususkan diri pada perilaku makanan dan obesitas. Kita menjadi kelewat pandai dalam menekan tombol kita sendiri. Industri makanan modern dan kebiasaan makanan berlebihan yang ditimbulkannya hanya salah satu contoh hukum kedua perubahan perilaku ya. Jadi menjadikannya menarik, yang pertama, semakin menarik sesuatu kesempatan, makin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Nah, coba perhatikan sekeliling kita. Masyarakat kita dicekoki dengan versi-versi realitas yang direkayasa habis-habisan, sehingga lebih menarik daripada dunia yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Toko menampilkan manekin dengan pinggul dan dada yang sempurna untuk menjadi model busana, menjual busana. Media sosial menghadirkan like dan pujian yang banyak dalam beberapa menit dibanding yang pernah kita dapatkan di kantor atau di rumah. Pornografi online nih yang parah nih, menghadirkan tayangan merangsang pada tingkat yang mustahil ditiru dalam kehidupan nyata. Iklan diciptakan dengan kombinasi yang ideal dalam pencahayaan ya, rias yang profesional dan penyuntingan menggunakan Photoshop. Bahkan sosok yang dijadikan model tidak mirip lagi dengan sosok pada citra akhir yang dihasilkan. Inilah rangsangan-rangsangan super normal dalam dunia modern kita. Orang-orang melebihkan fitur-fitur yang
secara alami menarik bagi kita, dan naluri kita bertambah liar karenanya, menjadikannya jadi mengembangkan secara berlebihan kebiasaan berbelanja mungkin, atau mengembangkan secara berlebihan kebiasaan bermain media sosial, kebiasaan menonton pornografi, kebiasaan makan, dan banyak lagi. So, bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik ya. Selama diskusi kita tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak. Karena tidaklah mungkin mengubah suatu kebiasaan menjadi rangsangan yang super normal. Nah, kita bisa menjadikan sesuatu kebiasaan agar lebih menarik. Untuk melakukannya, kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan gairah atau craving dan cara kerjanya. Aku bakal melanjutin bagaimana sih kita mulai dengan mencermati ciri biologis yang ada pada kebiasaan-kebiasaan kerja dopamin sebagai lanjutan materi kita di bab 8 ini, karena biar gak terlalu panjang dan kita masih bisa ketemu lagi di minggu depan. Thank you so much guys for watching me until this end of video. Kita sudah dapat sedikit insight ya, kalau kamu mau menjadikan kebiasaan itu sulit ditolak, maka kamu harus menjadikannya apa? Ya, menarik. Apapun itu yang menarik bagi otak kita pasti akan membuat kita ketagihan. Jadi kebiasaan itu nggak bisa dipaksakan 1, 2, 3 kali aja, tapi sesuatu itu harus secara naluri menarik dan kita bisa melakukannya secara konsisten terus menerus. Karena kita bisa menyebutnya kebiasaan kalau hal itu memang sering kita lakukan. Oke? So, insyaallah see you on the next video. Don't forget to support me, like, comment, subscribe. If you want to share anything, just comment ya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.